Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan di hari ini, hari kedua, kita mau lihat perkembangan murai batu di kandang aviari. Alhamdulillah, kemarin hari pertama puasa, si murai batu ini menetaskan anakannya. Saya baru lihatnya sore, karena prediksi memang hari itu menetas, dan belum berani saya lihat karena indukannya masih di dalam glodok. Kemudian sore harinya saya cek dan ternyata sudah menetas 2 ekor ya, yang mana dari telur 4 masih menetas 2. Mudah-mudahan di hari ini sudah menetas semua ataupun bertambah ya. Ya, kita berharap bisa maksimal menetas 4. Nah, di sini saya masih mengontrol bapakannya, karena ini karakternya agak beda. Kadang dia buang anakan dan kadang enggak gitu ya. Kalau dulu itu buang anakan karena anakan cacat ya, pada saat sebelum di kandang aviari ini. Tapi bukan dengan indukan yang ini ya, ini indukan baru yang saya jodohkan. Kalau indukan ini baru pertama kali ini berproduksi dengan jantanan ini ya. Ini jantanannya. Jadi kita masih sama-sama melihat karakter indukan pada saat sudah menetas. Jadi karakter tersebut bukan hanya karakter kebiasaan sehari-hari sebelum berproduksi seperti sekarang ini ya, tapi karakternya pada saat dia sudah menetaskan anakan juga harus kita pelajari ya. Karena apa? Itu semua menyangkut untuk keselamatan anakannya ya, ataupun trotolan yang sekarang lagi ditetaskan ataupun diraminya ini. Nah, jadi pada saat menetas ini kita harus maksimal juga ya, seperti pakannya kita maksimalkan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang menyangkut untuk anakan murai batu tersebut juga. Ini saya sudah siapkan kroto. Jadi ini hal yang wajib pada saat murai batu menetas ya. Sudah tidak asing lagi kroto ini, karena pakan ini adalah pakan yang menurut saya praktis dan apa ya, gampang gitu. Karena kalau kayak jangkrik itu kan membuat indukan sulit ya, untuk mencernanya dulu, maksud saya untuk menghancurkannya dulu ya. Ini krotonya gitu ya. Dan usahakan krotonya kroto yang segar. Ini krotonya bukan kroto baru, cuma ini masih bagus. Ini malah didekatin yang ini nih. Yang ini udah angkut sarang tapi ternyata belum bertelur ya. Saya lihat telurnya belum ada. Ya nggak apa-apa, namanya burung masih muda ya, seperti itu ya. Prosesnya memang agak lama. Memang ada juga yang lepas trotol itu langsung bertelur ada, tapi yang nunggu juga banyak ya. Jadi bagi teman-teman, banyak sekali nih yang bertanya, "Mas, punya saya betinanya lepas trotol udah ngangkut sarang tapi belum bertelur." Ya memang seperti itu, karena dia belum, masa suburnya mungkin belum sampai. Nah, maka dari itu ya kita harus nunggu ya.
Tapi biasanya kalau dia sudah ngangkut sarang itu menandakan murai batu sudah mulai birahi ya. Ini belum saya suruh makan karena trotoarnya masih setengah beku ya. Kalau bekunya seperti ini ya, coba kita lihat. Kalau bekunya seperti ini masih seger nih nandakan. Tapi kalau bekunya dia kayak es, kemudian berwarna agak kehijau-hijauan ya, itu sebenarnya sudah kurang seger lagi. Bahkan kalau murai batu yang ibaratnya tidak kekurangan makan, itu nggak bakal dimakannya ya. Tapi kalau seperti ini, dia masih makan, ini masih seger ya, masih kayak kroto baru ya. Makanya diusahakan kalau beli kroto ataupun nyari kroto jangan sampai pecah ya. Nah kalau bisa kering nih, contoh ya. Kita lihat keringnya gini aja, di korannya ini dia nggak lengket tuh, hanya sedikit. Tapi kalau dia sudah lengket sama koran, bahkan sampai ke bawah-bawah korannya di krotonya itu tersebut, berarti krotonya kurang bagus ya, kurang bagus karena sudah pecah. Karena kalau dia sudah pecah itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga cepat basi ya. Kalau seperti ini enggak, nih jatuh kan, tapi dia kering tuh. Makanya saya selalu hati-hati kalau cari kroto, nggak sampai pecah-pecah gitu ya. Walaupun pecah paling saya pisah. Dan jangan juga sampai keimpit-impit ya. Dia pecah itu karena keimpit biasanya. Nah kita kembali lagi ke kandang aviari. Oke, saya ambil fotonya dulu. Nah jadi untuk yang bertanya, yang mengeram ini ya, yang lagi beranak ini adalah si blorok, betina blorok ya, bukan blorok legend, bukan. Ini betina yang blorok ya. Jadi untuk anakannya kita akan lihat juga apakah nanti jadi blorok, apakah dia nanti jadi split ya. Split di sini warnanya biasa ya, cuma dari indukan blorok ya, itu yang dinamakan split. Makanya banyak juga yang bingung, Mas maksudnya split apa itu? Kan saya bilang kalau untuk blorok harganya sekian, kalau harga yang split sekian. Nah ya, yang split saya juga nggak mahal-mahal ya, bisa dikatakan hampir standar juga harganya. Tapi kalau yang blorok itu harganya tergantung dari tingkat bloroknya, dan ini juga belum tentu bakal mengeluarkan anakan blorok ya, seperti itu. Itu bisa jadi karena gen pejantannya sangat jauh, bisa jadi tidak akan mengeluarkan blorok, tapi bisa saja mengeluarkan blorok, tapi tingkat jadinya itu sangat kecil sekali ya. Dan seperti inilah sekarang kondisi kandang. Ikan-ikan alhamdulillah sehat. Ini trotol-trotolan dari King Killer ya. Ini semua lolohan tangan ya, lolohan tangan. Di sini saya besok mau membuatkan video khusus tentang murai batu lolohan tangan. Banyak teman-teman semua ya, pemain maupun penangkar ya, penangkar pun, penangkar tua, penangkar baru, penangkar lama maksud saya, itu masih saja meragukan dengan lolohan tangan. Tapi saya sudah berani jamin lolohan tangan bisa lebih baik dari lolohan induk ya, ataupun dibesarkan sama induk. Kenapa kok bisa begitu? Karena testimoninya sudah ada sama saya ya.
sudah banyak murai batu saya yang lolohan tangan. Pembeli itu senang gitu ya. Ada yang senangnya karena liar ya. Jadi murai batu saya walaupun lolohan tangan ini liar-liar semua, kecuali dia sedang sakit. Ini sedang sakit kemarin ini. Nih, walaupun dia sakit ini liar tuh, Anda bisa lihat sendiri. Ini sakit ini. Ini lagi sakit. Mungkin Anda bilang, oh, ini sehat. Kalau sehat, kalau ini sehat, gimana saya ngomongnya? Kalau dia sehat, ini karena saya kasih pakan sama vitamin terus. Kalau tidak saya kasih lagi, ini bakal kembali menurun. Ini kan udah agak bagus nih kondisinya. Tapi kalau misalnya semua pakan yang saya kasih ini saya lepas, maksud saya pakan yang untuk meningkatkan stamina dia ya, bukan pakan harian dia seperti fur ini. Kalau saya kasih air sama fur doang, ini dijamin, ya bukan saya jamin ya, ini bisa saja nanti bakal semakin melemah dan mati. Jadi murai-murai di sini ini juga lagi sakit kemarin. Ini biasanya liar sekali nih ya, kayak petir. Nah, tapi ini sekarang agak jinakan. Tuh, ini anakan king killer. Tuh. Nggak ada yang lowo, nggak ada yang lowo. Ini baru lepas loloh tangan, ya. Lagi belajar makan pur kasar, tapi ini masih saya bantu. Tuh, nggak ada yang lowo. Betina sekalipun, ini betina anakan king killer. Jadi di sini saya tegaskan lagi, nggak usah ragu, lolohan tangan, lolohan induk itu sama saja, tergantung kita yang merawatnya. Maupun Anda beli dari lolohan induk, tapi cara perawat